Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nedi Rinaldi membawakan materi mata kuliah kewirausahaan, bagaimana konsep-konsep dasar kewirausahaan. Jadi seorang pengusaha atau wirausaha yaitu orang yang berani memberikan secara mandiri, mengarahkan sumber daya dan upaya meliputi kepandaiannya bagaimana mengenali produk tersebut, bagaimana cara produksinya, cara memasarkannya, menyusun operasi untuk pengadaan produk-produk tertentu, bagaimana memasarkannya dengan efektif dan efisien, dan bagaimana mengatur permodalan operasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Yang pertama itu percaya diri. Poin yang kedua yaitu memiliki inisiatif. Kemudian ketiga, memiliki motif berprestasi. Yang keempat, memiliki jiwa leadership atau memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, berani mengambil risiko. Pengusaha, seorang perusahaan, dia berpikir selalu mengandalkan modal, padahal tentu tidak. Modal perusahaan itu dibagi dua lagi, ada tangible dan intangible. Tangible adalah merupakan suatu uang, dia punya usaha harus ada uang. Kemudian asal berbentuk barang, dan intangible itu kemudian dibagi lagi ada 4 melalui intelektual. Jadi orang berpikir bukan harus uang, tapi dengan intelektual bisa mau cari satu modal. Kemudian modal sosial, modal moral, dan modal mental yang dilandasi agama. Ada beberapa poin. Yang pertama, dalam berusaha sering kita bersikap hangat-hangat teh ayam. Hari ini buka usaha, besok enggak lagi, hari ini buka, minggu depan enggak buka lagi Jadi tak percaya Kemudian kedua, dalam berusaha sering ikut-ikutan. Saya buka usaha tapi sering ikut-ikutan, itu juga kurang bagus menangkap peluang usaha. Yang kemudian kurang dedikasi atau tidak sepenuhnya hati atau bisnis yang dirintis. Kadang orang mau ikut buka usaha ingin serba instan, ini yang salah. Tidak sadar semua ada proses harus dilalui. Kemudian pengendalian bisnis yang tidak konsisten, dilanjut dengan memilih lokasi yang usaha yang asal-asalan. Jadi kalau kita buka usaha, contohnya makanan itu di mana masyarakatnya banyak, contoh sekolah, rumah sakit, komplek itu lebih bagus. Kemudian perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk, itu perlu kita antisipasi gagalnya akibat perencanaannya kurang. Kemudian manajemen piutang dan penagihan buruk. Ada orang yang punya utang di kita terlalu terlambat menagihnya juga, atau bisa jadi kita tidak ada ketegasan. Yang kemudian kurang diyakini bahwa bisnisnya itu dapat berhasil. Jadi dalam satu usaha itu yakin dulu usaha itu benar, baru kita bisa mau. Untuk terakhir kalinya, kita harus punya bentuk mental wirausaha. Yaitu apa? Harus terbiasa menghadapi suatu masalah. Kemudian harus tahan banding dan tahan uji. Dalam punya usaha tidak punya jam kerja. Kalau kerja kantoran itu kerja 8 jam. Usaha semakin lama, usaha kita rezeki juga semakin bagus. Kemudian menjadikanlah seorang wirausahaan itu yang baik bukan soal keturunan. Ada orang punya mental usaha turun dari orang tuanya, oke. Tapi di sini menjadikan wirausahaan itu yang lebih baik. Ubah mindset, berubah mindset kita bahwa pengusaha itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan terakhir, bertindak sesuai apa yang kita pikirkan. Kita action Mudah-mudahan di sini mahasiswa semuanya apa yang Anda lihat, belajar yang dari alam, belajar dari orang sukses, ambil segi positifnya, jadikanlah pengusaha itu untuk jadi orang kaya seperti Rasulullah kita ikuti jejak Rasulullah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.